Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di semester kedua ini kita bisa bertemu kembali. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum membahas tentang tema ini, marilah kita membaca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kali ini adalah memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Di sini yang akan dibahas adalah tentang hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil. Namun untuk kesempatan ini, Ibu akan fokus dulu pada hukum bacaan mad tabi'i. Sebelumnya, di semester lalu kita telah belajar bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat beliau, dan membacanya merupakan ibadah. Dalam membaca Al-Quran kita tidak bisa sembarangan membaca seperti halnya bacaan-bacaan lain. Karena dalam membaca Al-Quran telah ditetapkan suatu ilmu untuk cara bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bagaimana cara membaca panjang dan pendeknya suatu bacaan, di mana kita harus mengakhiri suatu bacaan, dan di mana pula kita harus memulai bacaan. Untuk itu, kita akan membahas salah satu hukum bacaan dalam ilmu tajwid ini. Ilmu tajwid menurut bahasa berasal dari kata jawada, yujawidu atau tajwidan. Artinya membaguskan atau membuat bagus. Sedangkan menurut istilah, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara membaca dengan baik. Ilmu ini ditujukan dalam pembacaan Al-Quran, meskipun pengucapan huruf-huruf hijaiyah atau alfabet Arab dari alif sampai ya di luar Al-Quran juga harus dilakukan karena pengucapan yang tidak tepat akan menghasilkan arti yang lain. Mad menurut bahasa artinya panjang, ada pula yang mengartikan tambah. Sedangkan mad menurut istilah ilmu tajwid adalah memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan. Huruf mad terdiri dari 3, yaitu alif, ya, dan waw. Hukum bacaan mad. Hukum bacaan mad terdiri dari 2 bagian, yaitu satu mad tabi'i yang biasa disebut mad asli, yang kedua adalah mad far'i. Mad far'i ini terdiri dari beberapa hukum bacaan, diantaranya adalah mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Mad tabi'i sering disebut juga sebagai mad asli, artinya asal mula atau asal muasal suatu kejadian, dan ini merupakan kunci utama atau dasar di dalam belajar tentang hukum-hukum dari mad far'i. Mad tabi'i secara bahasa adalah alami atau biasa, yaitu tidak lebih dan tidak kurang. Sedangkan mad tabi'i menurut istilah ilmu tajwid adalah apabila ada huruf mad yang sesudahnya tidak berupa hamzah atau huruf mati atau huruf yang ditasydid dibaca dengan panjang kira-kira 1 alif atau 2 harokat. Seperti lafaz alladzina. Di situ terdapat huruf mad ya, ya sukun setelah kasroh. Itu hukumnya adalah mad tabi'i. Ada pula lafaz amanu. Di situ terdapat waw sukun setelah dhammah. Di situ dibaca, hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Yang ketiga adalah wakanu. Di situ terdapat alif setelah fathah. Hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Dibaca kira-kira panjangnya adalah 1 alif 2 harokat. Alladzina amanu wakanu. Hukum mad tabi'i terjadi dalam 3 hal. Huruf 1 adalah huruf hijaiyah dengan harokat fathah bertemu dengan huruf alif, maka dibaca 1 alif atau 2 harokat seperti lafaz hamiyatun atau lafaz la yusminu. Dalam hamiyatun terdapat alif setelah fathah, hukumnya adalah mad tabi'i. Begitu pula dalam kata la yusminu itu ada alif setelah fathah, hukumnya sama adalah mad tabi'i.
Yang kedua, hukum mad tabi'i terjadi apabila ada huruf hijaiyah dengan harokat kasroh bertemu dengan huruf ya sukun, maka dibaca satu alif atau dua harokat, seperti lafad fiha atau lafad fi dinillahi afwaja. Dalam lafad fi, di situ ada ya sukun setelah kasroh. Nah, dalam lafad fi, hukum bacaannya adalah mad tabi'i, begitu pula dalam di ini di situ di-nya adalah mad tabi'i juga, fiha, fi di situ adalah mad tabi'i. Dibaca satu alif dua harokat. Yang ketiga, hukum bacaan mad tabi'i itu terjadi apabila huruf hijaiyah dengan harokat dhammah bertemu dengan huruf waw sukun, maka dibaca satu alif atau dua harokat seperti lafad yadkhuluna atau wujuhi yauma idzin. Dalam lafaz yadkhuluna, waw sukun setelah dhammah, hukum bacaannya adalah mad tabi'i atau mad asli. Begitu pula dalam lafaz wujuhun, di situ terdapat waw sukun setelah dhammah, hukum bacaannya adalah sama, yaitu mad tabi'i atau mad asli. Untuk selanjutnya ada latihan. Carilah hukum bacaan mad tabi'i di dalam Al-Quran. Sebutkan surah dan ayat berapa serta beri penjelasan. Deskripsi hasil dapat kamu isi seperti pada tabel berikut. Misalnya ada lafaz inna syani'aka huwal abtar. Ini inna syani'aka huwal abtar ini termasuk dalam surat apa? Itu terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat surat yang ke-108 ayat 3. Keterangannya apa? Di situ terdapat sya, ada alif setelah fathah. Nah, itu keterangannya. Nah, kalian cari 5 contoh saja dari beberapa surat yang berbeda, kemudian kalian cantumkan surat apa, ayat berapa, keterangannya apa. Selamat menjalankan tugas ya. Mudah-mudahan untuk tema hari ini sangat bermanfaat. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.